KPU sadar menjadi stakeholder dan harus memberikan tindakan-tindakan preventif ya, salah satunya mungkin kerjasama dengan antar lembaga pemerintah, Polri, Kominfo, dan lembaga-lembaga terkait. Namun tentu tidak hanya lembaga pemerintah saja, KPU juga berkomitmen untuk merangkul ya teman-teman media yang bekerja sama teman-teman media dan juga dari masyarakat sipil termasuk teman-teman NGO, akademisi, universitas dan lain sebagainya. Bang, ini izin kan terakhir sempat ada dari perwakilan 6 partai yang mereka tidak lolos terverifikasi ya. Nah itu banyak yang menyebutkan justru ada sedikit misinformasi. Nah kira-kira KPU menanggapi ini sebagai sebuah disinformasinya apa enggak sih? Karena kan jujur ya mereka juga membuat deklarasi untuk menghapus atau menginginkan supaya mereka masuk kembali dari beberapa partai itu untuk sebagai peserta atau kontestan di tahun kontestasi politik 2024. Nah, melihat ini KPU seperti apa sih? Iya. Sebetulnya itu bukan ranah saya untuk menjawab ya, tentunya ranah pimpinan KPU RI dan juga anggota KPU RI. Terkait hal tersebut saya rasa akan KPU sudah melakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu dan juga tentang PKPU yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah tentu kalau misalkan ada proses di Bawaslu dan sebagainya macam itu tentu berdasarkan undang-undang yang sudah ada seperti itu. Jadi per hari ini KPU mengacu pada undang-undang gitu ya. Namun ketika ada disinformasi dan lain sebagainya, saya harap masyarakat nggak mudah terpancing ya, tapi lebih pada cobalah cek fakta, coba cek platform media yang kredibel lah seperti itu. Terus terkait KPU sendiri peranannya kan pasti punya medsos yang pribadi, maksudnya medsos secara kelembagaan ya. Nah peranan KPU sebagai lembaga penyelenggara dan juga supervisi daripada pemilu. Nah ini melihat disinformasi ini pelaporannya apa memang menerimanya dari per partai politik ataukah mungkin umum bisa memberikan informasi itu langsung? Karena kan ada platform-platform contoh dari beberapa medsos KPU sudah memberikan layanan tanggapan bagi masyarakat yang menerima informasi atau disinformasi yang sifatnya masif seperti yang disebutkan di dalam. Nah KPU sampai sejauh ini menanggapi itu seperti apa? Oke, sebetulnya gini ya, kalau KPU itu kan tidak dalam fungsi dan tugas untuk menindak disinformasi pemilu ya. Kita mestinya polisi ya? Iya, tentu ada lembaga-lembaga lain yang berwenang. Ada Pak ya? Tentu ada, ya undang-undang itu dan lain sebagainya ya. Kalau KPU tidak dalam kapasitas untuk menindak dan sebagainya, tetapi kesadaran untuk turut serta melakukan tindakan preventif atau pencegahan yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu itu adalah pendidikan politik, yaitu ada menjadi tugas seperti itu. Harapan ke depan apa nih? Bukankah gayanya politik Indonesia seperti itu, membosi integritas lawan kan dengan kan ya, gitu, saya rasa mendiang Gus Dur bilang katanya punya istri lagi kan, kan yang dulu kan gitu sempat. Saya rasa tidak hanya di Indonesia ya Mas, tapi proses perebutan kekuasaan dan sebagainya seperti itu gitu kan. Cuman itulah maka dari itu visi pimpinan itu ada satunya tagline-nya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah itu ingin ditekankan ke masyarakat supaya harapannya kalaupun ada hoax dan sebagainya masyarakat tidak terlalu sumbu pendek lah ya istilahnya dan tidak mudah termakan lah. Jadi ngecek ininya KPU dulu ya. Ya bisa cek di platform KPU baik berita dan lain sebagainya. Harapan ke depannya apa Pak? Ya harapan ke depan semoga masyarakat dan juga lembaga pemerintah dapat gayung bersambut lah ya terhadap dan juga konsen terhadap isu disinformasi ini. Ketika semuanya sudah aware, ketika semuanya sudah sadar akan pentingnya menghilangkan disinformasi ini, tentu integrasi bangsa itu bisa tercapai saya rasa di tahun 2024. Siap, terima kasih Mas.